1546 betul 7 7. 47. wa amma janibul izhar anapun utawi arah-arah yang lahiraken wa mailu tab'i ila hadati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadi al-balagat al-qurbi Adina agama min hawa matasakin sahib hadal kitab Syekh Abi Hamid Ahmad Muhammad Al-Ghazali ayat alimi ahli sejati Rabbina al-hum Alhamdulillah lahumul fatihah wa amma janibul izhar anapun utawi arah-arah yang lahiraken wa mailu tab'i mongko iku condonge mantap ilai marang izhar min haitsu annahu saking sekira satu guna izhar tatyibul qalbi bagusaken ati bagusaken li qalbil mu'ti marang atine wong kang wewe wastihtatun lan nganjuraken lahu marang mu'ti alami tringatase sepadane ketok wedhari lan lahiraken wong inda ghairihi ing sandinge liyane mu'ti anau minal mubalighin satune wong iku setengah saking wong kang banget-bangetaken syukri ing dalam syukure hatta yarghabu sehingga padha teman sapa wong akeh ikrami dan muliakan mu'ti wa tafaqqudi lan niti mu'ti hadza ta'un safinun utaiki mailu tab'i ila ilhar irta'un penyakit safinun kang kependem fil batin dalam hati wa syaitan utawi setan ayakil orang kuasa setan halal mutadayyin ing atase wong kang nganggo agama illa bi ayrawija jaba yanto maya akan sama setan ala ing atase wong adal khubsa ing iki eket kotoran baik tabi lima hari sunnah ing dalam papan lahire sunnatul rasul wa yaqulu lahu dan kunuman sapa setan lahu marang wong asyukru minas sunnah mensyukuri iku saking amalan sunnah wal ikhfa minar riya nyamaraken iku setengah saking riya baridu alaihi al-ma'ani lan nekaaken ing atase wong pira-pira arti alati zakarnaha kang wis nutur ingsun ing ma'ani yahmilahu supaya gelemaken ing mukti alal izhar ing atase nglahiraken wa qasul batin ma zakarnahu tujuan setan kang samar iku ma zakarnahu perkawis kang tak sebut mau ben kata dia syukur datang Allah itu katanya Rasulullah padahal yang di dalam hatinya amrih riya
Amir dalik wa mahkuhu utawi ukurane mengkono melu tabi lan gosoki mengkono mi'yar mengkono melu tabi ayang duro yang ningali sapa wong ila maili nafsi marang condonge atine condonge awake wong ila syukri marang syukur hadratai obar ila nukti sekiranya ora tumeka apa khobar marang wong kang weweh wala ilaman yarghabu yakai lan ora marang wong kang seneng ing dalam weweh apa ayat jamaatin lan ana ing ngarepe segolongan manungsa yakrahuna ila ranatiya padha sengit sapa jamaah ngelahiraken awewe yarghabuna fi khaya lan seneng nyamaraken sedekah wa adatuhum annahum la yutuna illa man yukhfi wa la yashkur kebiasaan mereka yaitu ora maringi kejaba wong sing gelem ngrahasiaken ala yaskuru lan ora syukur-syukuran bae sawat pengalaman padha apa iki keadaan endahu mungguhe wong walialam anna baitahu wa iqamatus sunnah Ogo ngertiyo yang sing mereka menjadi pendorongnya adalah menjalankan sunnah bisyukri wa syukur wa tahadduts lan ngomong-ngomong kelawan nikmat wa ila bahwa maghrur nek ngono ya berarti terpucuk oleh setan. Jadi kalau ada dalam hati kecenderungan untuk ditampakkan biar itu adalah merupakan syukurnya hamba akan pemberian Allah, itu nanti caranya adalah begitu, dilihat kecondongan hatinya apa ke arah syukur yang berita itu tidak nyampe pada orang yang memberi, juga bukan tidak nyampe pada orang yang diberi, padahal ada di antara mereka yang tidak senang menampakkan pemberian, senangnya itu menyamarkan. Kebiasaan mereka adalah tidak akan memberi kecuali orang yang mau merahasiakan dan tidak mensyukurinya. Kira-kira sama apa enggak antara keduanya itu? Antara disamarkan dan ditampakkan. Kalau itu sama, itu ya berarti yang mendorong untuk menjadikan diberikan secara terang-terangan adalah memang ingin melaksanakan sunnatul rasul bila mensyukuri dan berbicara akan adanya kenikmatan. Kalau tidak sama antara dirahasiakan dengan ditampakkan, ya berarti itu terbujuk oleh setan, harus dibetulkan. Ya jangan ditampakkan, karena ungkapan mensyukuri nikmat Allah dan tahadduts billah itu hanya alasan saja, padahal
yang diinginkan adalah dapat pujian dari orang. Jadi harus sama antara memberi dengan terang-terangan dan memberi dengan rahasia, kok nilainya sama. Nalikoti rahasiakan ya dia tidak akan menyebarluaskan, tidak akan memberikan pada orang yang suka ngomong-ngomong yang lain. Dia merahasiakannya dan dia tidak berterima kasih. Ketika memberi dengan terang-terangan ya begitu, tidak ada rasa ingin dipuji orang. Memang sengaja seperti itu biar ini adalah bersyukur pada Allah dan ta'adudan bi ni'mah, tidak ada faktor lain. Nah, kalau seperti itu ya berarti sama antara diberikan dengan rahasia dengan diberikan dengan terang-terangan. Sama-sama amalan yang bagus yang akan mendapatkan balasan dari Allah. Tapi kalau tidak sama, ya namanya itu maghrur. Sumida alaman nabaita sunnah bisyukri paling bagai ayakul angkoto hakil mu'ti wa yanzur kana huwa mimman yabu syukra wal nasr wa yang bagai ayukya wala yashkuru dan angkoto haqihi Allah yang surahu ala zulmi wa tarubu syukra zulmun. Kemudian supaya tahu bahwa pendorongnya orang ini adalah sunnah di dalam mensyukuri nikmat Allah. Karena itu dia seyogianya tidak lupa akan melaksanakan haknya orang yang memberi. Maka dilihat apabila orang yang beri itu adalah termasuk orang yang senang disyukuri, senang disiarkan, sudah seyogianya disamarkan saja, tidak usah disyukuri. Karena kan orang yang diberi itu kalau mendatangi haknya orang, kewajibannya ya mestinya tidak membantu pelaksanaan kezaliman. Nah, kalau dia itu mintanya orang memberi disyukuri, itu kezaliman. Tapi ketika dia tahu keadaan orang yang memberi itu tidak senang diterima kasih dan memang tidak ada kesengajaan untuk disyukuri oleh orang yang memberi, ketika itu bersyukurlah kepada muti dan tampakkan sedekahnya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda kepada orang yang memuji di hadapan Rasul berkata, darabtum unqahu law sami'a, kamu telah
memukul lehernya kalau dia mendengar. Maaflah orang dari bejo anak pengalaman itu. Anak orang karena yusni ala qamin yujuhi istiqati biyaqinihi wa ilmihi anna dhalika la yadurhum bal yazidu ragbatihim fil khair. Padahal Rasulullah sendiri senang memuji kaum di hadapan orang banyak, di hadapan orang itu, karena Nabi percaya dan yakin bahwa keyakinan orang itu, pengetahuan orang itu tidak akan membahayakan adanya pujian, adanya pengalaman, bahkan akan menambah senangnya dia dalam melaksanakan kebaikan. Aqal wahidin anau sayyidu ahli kabar. Dia adalah sayyidnya, bendorone penduduk desa. Aqala sallallahu alaihi wasallam fi akhir idza ja'akum kalimun qaumin akrimuhu. Ne teko ing zaman sapa wong kamu liyane kau akrimu apa mulakan zaman kabeh karim wasami akala warujulin ajabahu akal, dan dia mendengar omongannya seseorang, maka Rasul kagum, dia bersabda gini, inna minal bayani sihran, sesungguhnya setengah dari keterangan ada yang seperti sihir. Waqala al-Ghazali idza alima ahadukum min akhihi khairan falyukhbirhu annahu yazdadu raghbatan fil khair. Ketika kamu tahu seseorang mengetahui kebaikan temannya, maka beritahu kepada teman itu akan bisa menambah kebaikannya, tambah senang akan kebaikan. Jadi memuji itu tidak apa-apa, asal yang dipuji adalah orangnya orang kuat, tidak akan terpengaruh dengan pujian-pujian itu. Nyatanya Rasul juga sering memuji, tapi memang Rasul itu mengetahui bahwa orang ini orang yang kuat, dipuji tidak akan bisa menyebabkan dia punya sifat ujub, punya sifat riya, karena tahu bahwa dia itu tidak membahayakan dengan adanya pujian ini. La haula wala quwwata illa billah. Idza mudiha al-mu'min rabal imanu di qalbi. Kanjeng Nabi jauh ketika orang mukmin dipuji, maka akan mudah-mudah keimanannya di hati. Jadi hatinya tambah keimanannya. Tidak menjadikan rusaknya orang yang dipuji, karena orang yang dipuji kuat, tidak gampang terpengaruh dengan pujian, tidak bisa menyebabkan riaknya dia atau ujubnya, malah dia akan bersyukur, tambah senang untuk melaksanakan kebaikan. Waqala Tsauri man arafa nafsah lam yadurruhu madhun nas.
Sapa wonge kenal karo awake, moko ora arep mbayani pujian orang. Dia kenal dengan dirinya, siapa dia? Dia ngerti bahwa dirinya adalah hamba Allah yang tidak bisa apa-apa. Ketika ada amalan kebaikan dikerjakan dia tahu ini adalah bantuan Allah, ini adalah pemberian Allah, ini adalah yang menjadikan Allah. Hanya dia menjadi tempatnya. Hakikatnya yang punya adalah Allah. Loh, orang ketika dia tahu dirinya seperti itu, maka tidak akan dibahayakan oleh pujian-pujian orang. Ketika dipuji, dia bilang gini, oh anjane wong iku karo yang iki dulu aku itu pangeran. Jadi tidak akan mendapatkan bahaya, soalnya disandarkan kepada Allah. Beliau Syekh Hasan Imam Sauri itu berkata kepada Yusuf bin Aswad, ketika aku memberi kamu kebaikan, terus akuntu ana asaru bihi, mongko ana sapa ingsun luwih bunga kelawan ma'ruf mingkat bangka. Orang itu dari kenikmatan min Allah, dan aku tahu itu adalah kenikmatan dari Allah SWT alaiya padaku. Waskur, maka syukur sampai baiklah pala atas. Kalau tidak seperti itu tidak usah syukur. Jadi ketika Imam Sauri memberi kebaikan kepada Yusuf Asbat, terus keadaan dia lebih senang daripada kamu yang menerima, sebab dia tahu bahwa ini adalah kenikmatan Allah yang dilewatkan dia. Karena dia sudah tahu seperti itu, maka yang diberi silakan bersyukur, tidak apa-apa. Askur, syukurlah, matur nuwun peparing jenengan, mungkin dibalas oleh Allah SWT. Itu ketika melihat orangnya itu betul-betul senang, lebih senang daripada orang yang diberi. Kenapa dia lebih senang? Karena dia tahu bahwa ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada saya, sehingga saya bisa melaksanakan syukur. Enggak bisa dipahami ya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu berkata kepada Yusuf bin Aswad, engkau nek sama takei sama ruh yang aku sumringah, aja rasa senang karena dia itu tahu bahwa ini adalah pemberian Allah, nikmat Allah yang telah diberikan kepada dia, sehingga dia bisa berbuat amal sedekah. Nah, kalau sudah kamu tahu keadaan saya seperti itu, terima kasihlah, tidak apa-apa. Kamu terima kasih pada saya, tidak apa-apa. Tidak akan bahaya untuk saya. Tapi kalau
kamu tidak melihat saya sangat senang karena bisa memberi, maka tidak usah syukur, tidak usah berterima kasih. Wa taqwa hadhil ma'ali yang bagi ayal hadamin man yurai qalbah. Masalah lembut iki makna itu seyogianya orang yang ingin menjaga hatinya bisa melihatnya terus, melihat akan lembutnya ma'ani iki. Aina amal jawari ma'imali aditaqai dokatun li syaitan, karena amal anggota badan, jadi ada amal dikerjakan oleh anggota badan tapi tidak memperhatikan lembutnya ma'ani, itu adalah akan merupakan bahan tertawanya setan. Wasama tatul lahu, kan sot-sotane setan. Ikat roti ta'ab oke latin nafi krono ake kangelan nanti dia manfaat. Apa sosotan? Sosotan kok. Ya iku mang Sama tahu. Sama tatu. Sama tatu lahu. Itu apa? udah Kok gak kerungu? sudah banter sekarang, sudah Nggak dengar tadi. nggak dengar. Dengar ya. Nggak bersuara tadi. Kerungunya sudah. Ngomong apa? Sudah. Lo off. Jadi dibantu lah, sekarang mau. Bon. Iya. Jadi katanya Syekh Sufyan Ats-Tsauri kepada Yusuf bin Asbad, engkau nek aku ngekei sampean kok sampean loro aku seneng nemen oleh ngekei ketinggal wajah sumringah, dan aku ngerti yen iki nikmat teko Allah, ya wis sampean syukurnya aku ora apa-apa. Tapi nek aku ora ketok seneng banget iso ngekei lan weruh yen iki nikmate Allah, ora iso ngerti koyo ngono, wis ora rasa syukur. Berarti keadaan terpaksa. Tidak ada. Kan biasanya kalau dikasih orang kan makasih ya gitu. Ya sama-sama ngono jawabannya. Yaitu makasih yaitu ketika melihat di wajah orang yang memberi itu kelihatan sangat senang bisa memberi, dan dia tahu bahwa ini adalah pemberian Allah pada dia, kenikmatan Allah pada dia, sehingga bisa melaksanakan sedekah. Nah, ketika dia tahu situasinya seperti itu, silakan terima kasih, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kelihatan seakan-akan dia itu orang yang bagus karena lebih unggul daripada orang yang diberi, itu tidak usah, syukur saja.
Tidak usah terima kasih. Jadi permasalahan yang seperti ini seyogianya kita harus selalu perhatian terhadap hati kita sendiri. Ketika kita jadi orang yang memberi, itu bagaimana hati kita? Kalau hati kita itu adalah punya rasa ini adalah pemberian Allah, ini adalah anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga saya bisa menjadi orang yang mau memberikan sebagian hartanya, itu harusnya seperti itu, sehingga dia tidak punya rasa aku lebih baik daripada orang yang diberi. Justru orang ini merasa terima kasih pada orang yang diberi karena dia mau menerima. Coba kalau dia nggak terima, saya akan bisa mendapatkan pahala dari mana? Oh, dia itu tidak mau. Nanti pada orang lain begitu lagi. Lagi kok belum terima, alhamdulillah. Sehingga namanya ada peluang untuk mendapatkan pahala. Jadi rasa terima kasih, dan itu berarti dia bukan menganggap saya orang yang lebih baik daripada dia karena saya bisa memberi. Enggak. Justru dia punya rasa orang ini baik terhadap saya, makanya dia mau menerima. Kalau dia tidak baik dengan saya kerepotan mau berikan pada siapa. Paling-paling nanti yang lain juga sama seperti itu. Akhirnya saya tidak punya kesempatan untuk sedekah. Jadi rasanya itu adalah bukan di atas tapi di bawah. Bukan yadul ulya, tapi ini adalah yadul sufla. Karena orang itu mau menerima. Itu adalah kemurahan dia kepada saya. Jika mau menerima pemberian ini. Jadi amal anggota badan, tapi dia itu tidak perhatian terhadap lembutnya permasalahan di dalam diri kita, di hati kita, itu adalah merupakan perbuatan yang menjadi bahan tertawanya setan. Dan setan senang akan perbuatan orang ini. Sebabnya apa? Ben payah-payah oleh manfaat. Wa mithlu hadzal ilmi huwa alladhi yuqalu bihi an ta'lama mas'alatan wahidah minhu afdal min ibadati alati. Jadi pengetahuan yang seperti inilah yang bisa diungkapkan bahwa ta'allumu mas'alatin wahidah, sinau masalah siji luwih utama timbang ibadah 100 tahun. Ibadah 1 tahun. Karena dengan ilmu yang seperti ini, ibadah seumurnya akan hidup. Wabil jahli ihi tamutu ibadatul umri. Kalau bodoh dengan masalah ini, ya ibadah seumurnya itu akan sia-sia, mati. Watata'attal qala jumlah falatu bil malah faradtu bisri asalul masalik. Assalamualaikum. Secara global berarti ngalap ing dalam ngarepe wong oke, lan nolak ing dalam waktu rahasia luwih apike dalan, luwih selamat-selamatnya asalik.
Jadi mau menerima ketika ada di tempat banyak dan menolak ketika dalam keadaan sepi, itu katanya lebih baiknya jalan dan lebih selamatnya jalan, maka tidak seyogianya menolak dengan omongan manis illa an takmula al-ma'rifatu, kecuali dia sempurna dalam pengetahuannya. Bihadi yastawi asir walaniyah, kira akan sama antara samar dan terang-terangan. Kadzalika huwa al-kibrit al-ahmar, itulah antara sirri dan alaniyah itu adalah seperti lirang merah. Allah. Kadzalika huwa al-kibritul ahmar, koyo lirang abang alladzi yuta'addadu bihi wala yura, kang diomong-omong tapi nggak diperlukan. Nasallallahu al-karim husnul qaul wa taufiq. Kita minta kepada Allah dan yang Maha Mulia akan bagusnya pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Bayanul afdal min akhdhi sadaqah wa zakat. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Ngarin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa qina. Amin. Ya Rabbana Amin. 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 Ya Muhammadin salatan. Amin. Ya Rabbi Amin. Datu Amin. Adar bahana benda. Amin. Qad qulu. Amin. Nasar kana. Amin. Allah jalla. Aku Rabbi. Amin. Amin. Ya Allah ya. Amin. 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 Rabbi rabbil izzat. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان Angkatan gerang lambungnya nyuwun kuwi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para Nyuwun pamit. Monggo. Assalamualaikum.